Shalom, luar biasa ya. Di bulan ini atau di minggu ini saya rasa juga gereja Bapak Ibu juga sama ada doa kepenuhan Roh Kudus 10 hari, betul ya Koheri ya. Gereja kami juga ada dari setiap jam 7 malam sampai jam 8 malam. Dan yang luar biasa saya rasa itu full. Dari baris depan sampai baris belakang, di lantai 2, di tempat-tempat biasanya parkir mobil. Dan kami dengan gembala cuma bicara, memang hari-hari ini kita harus butuh Roh Kudus. Enggak ada lagi kemampuan kita. Sebetulnya bukan hari ini aja. Hari-hari yang sudah juga kita harus bergantung, berharap dengan karya Roh Kudus. Amin. Kalau di tempat ini ada, saya sarankan Bapak Ibu jangan melewatkan waktu yang berharga ini. Bukan berarti jadi sakral, tapi momentum untuk hidup kita. Percaya akan setiap kuasa Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Terima kasih Kojo, Koheri dan teman-teman semua tim pengembalaan. Saya pastikan saya berdiri sini bukan keinginan saya, udah pasti. Setiap orang yang mencintai Tuhan, setiap orang yang mengasihi Tuhan tidak datang dari dirinya sendiri, enggak ada. Tapi kalau tim pengembalaan GBI kemudian mengundang saya pastikan bukan karena saya hebat. Tapi ada korelasi dengan apa yang Tuhan mau untuk saya sampaikan siang hari ini. Clear ya Bapak Ibu ya, tidak ada yang hebat di antara kita. Saya hanya dipakai Tuhan saja untuk menyampaikan hati Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sebentar mungkin ada yang tersentil tanpa tujuan saya menyentil. Tapi bersyukur kalau Bapak Ibu pulang dengan sebuah api yang berkobar-kobar, juga bukan saya. Karena itu semua karya Roh Kudus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Siap Bapak Ibu? Saya belajar peka hari ini. Belajar tunduk otoritas. Saya lihat jadwal 1 tahun saya sudah dapatkan. Jadwal GB 1 tahun saya sudah dapatkan. Itu privilege banget ya, thank you. Saya pelajari minggu ini judulnya I Love My Church. Colek kiri kanannya, kamu mencintaikah gerejamu? Bapak Ibu bukan ngomong, dicolek sebelah kiri kanannya. Oke. Kamu cinta gereja ini? Atau diganti? Sama gak dengan saya? Saya gak suka nih gereja ini. Coba colek. Colek. Kamu suka enggak? Saya percaya di sini enggak ada, katakan amin. Semua mencintai gereja Tuhan, amin. Di luar sana banyak. Kebetulan ada di sini yang di luar. Oke, saya dengan cepat sekali karena durasi, karena jam tadi sama Koheri saya bincang-bincang. Bro kita makan dulu, sorry Koheri. Saya harus ke gereja lain lagi jam 12:30 harus ditunggu di KKR Youth begitu ya. Baik, I love my church. Saudaraku terkasih, eklesia itu artinya gereja. Dipanggil, kemudian disuruh keluar. Katakan sama-sama, dipanggil, disuruh keluar. Tidak tiba-tiba dipanggil, kemudian diurapi, kemudian diberi kuasa dan suruh keluar. Itu enggak ada. Enggak ada instan, enggak ada shortcut yang Tuhan kerjakan dalam setiap hamba-hambanya yang dipercaya Tuhan. Saya ulang lagi, tidak ada jalan pintas, tidak ada shortcut. Gereja itu adalah dipanggil, dan tadi worship leader berkata bahwa kita adalah umat pilihan Allah, katakan amin. Bukan kita yang memilih Tuhan, karena kita tidak bisa pilih Tuhan. Kasih satu alasan kenapa kita tidak bisa pilih Tuhan, enggak layak hidup kita. Orang di luar sana, keyakinan yang berbeda, mencari Tuhan. Untuk menarik simpati Tuhan, kagak akan dapat. Tapi bersyukur anak-anak Tuhan yang beriman kepada Yesus Kristus, kita tuh dipilih tanpa melihat, Kojo ini rajin rohani, Koheri hebat, apapun buah-buahannya, enggak. Baik yang, ya belum baik, baik yang baik tetap Tuhan pilih, diberi kesempatan yang sama, katakan amin. Tapi pelajaran yang penting untuk diutus keluar itu adalah mandat ilahi. Katakan sama-sama mandat ilahi. Ada sebuah amanah ilahi yang harus kita kerjakan, yang harus ada dalam setiap umat yang percaya. Apa mandat ilahi? Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Putra Roh Kudus. Ajarkan mereka. Amin Bapak Ibu. Itu mandat ilahi yang harus ada setiap kita yang setiap minggu duduk dengar firman, kita sedang belajar.
Setuju? Siang ini Bapak Ibu sedang belajar. Siapapun hamba Tuhan yang berdiri di podium ini, saya percaya mereka orang hebat yang dipersiapkan Tuhan. Katakan amin. Kita sedang belajar. Kalau pertanyaan saya bertanya, berapa lama Bapak Ibu belajar? Ada yang berkata saya udah 30 tahun. Wow, saya udah 20 tahun ke gereja. Itu belajar. Pertanyaannya, setelah belajar, Bapak Ibu harus mengajarkan. Dan tidak bisa juga kita mengajarkan tanpa belajar. Clear? Ketika kita dipanggil, kita disuruh keluar, sampai di titik keluar itu ada sebuah proses yang namanya pembelajaran kehidupan. Tuhan tidak akan pernah mengutus hidup kita kalau engkau belum mengenal secara utuh siapa Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu hanya melihat dan mengenal Tuhan, Sang Pemberi berkat, belum utuh mengenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu memandang Tuhan sebagai pemberi kesembuhan, itu tepat, tapi belum utuh mengenal Tuhan. Maka Alkitab berkata, hendaklah kematian Yesus sama dengan penderitaan kita, kata Rasul Paulus. Kita harus melakukan, kita harus mengenal Tuhan secara utuh. Ketika kita mengenal Tuhan secara utuh, kita akan sadar, kita akan punya POV yang tepat siapa Tuhan kita yang kita sembah. Setuju? Cek sekarang. Orang yang mengenal Tuhan secara utuh, tujuan ke gereja bukan lagi untuk dapat apa-apa. Banyak orang yang ke gereja, semoga saya dapatkan sesuatu. Enggak salah, tapi tidak tepat. Memang sumber berkat, sumber kekuatan datangnya dari firman Tuhan. Katakan amin. Tapi orang yang mengenal Tuhan secara utuh, ketika dia datang ke gereja, apa yang harus saya beri ke gereja? Sudah beda. Setuju? I love my church. Puji Tuhan, saya dari kecil, Sunday school, sebelum Sunday school, sudah di gereja GPPS Agape. Dan kebetulan kalau ada kurikulum SPK di gereja saya, salah satu pembicaranya saya. Mungkin Bapak Gembala melihat kesetiaan saya di gereja lokal. Mungkin Bapak Gembala melihat berapa banyak proposal yang saya tolak untuk bergabung dengan sebuah gereja. Kalau melihat gedung, physically, kalau melihat karir, saya sudah jauh-jauh hari keluar dari gereja. Karena gereja bukan gedung, gereja pergerakan. Gereja yang hidup, gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, gereja yang dipanggil dan keluar untuk jadi saksi siapa Kristus dalam hidup kita. Katakan amin. Seringkali saya berkata, hati Yesus, hati Yesus, hati Yesus. Hati Yesus itu tidak lepas dari jiwa-jiwa. Saya pastikan Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu sudah lepas dari pot tanaman yang satu, dan sekarang nancep di pot tanaman GBI King Shopping Center, masih shopping center ya. Jangan ada lagi yang copot dan lepas lagi ke pot yang lain. Pohon tidak akan pernah bertumbuh apalagi berbuah. Jangan aneh-aneh. Tumbuhnya pun gak bagus. Dalam satu pot ketika mau tumbuh tiba-tiba cabut. Masuk pot yang lain. Ketika ini mau tumbuh lagi cabut. Masuk pot yang lain. Jangan berharap berbuah, bertumbuh pun insya Allah. Insya Allah itu, seizin Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa saya 7 kali cabut tanam, gak apa-apa Tuhan baik. Pastikan sekarang terakhir di pot yang terakhir. Colek kiri kanannya, pastikan pot yang terakhir. Serius Bapak Ibu, kenapa banyak orang tidak berbuah? Bukan karena Tuhan pilih kasih. Kenapa banyak orang tidak bertumbuh? Bukan kita kurang karunia, tapi kurang setia. Apa arti setia? Ada yang bisa kasih satu kata setia? Komitmen dan konsisten. Baik keadaan apapun, dia berkomitmen. Bukan setia itu seperti ini. Saya menerima, kebetulan isi saya dada. Tanti Melinda, baik suka, baik duka. Dan saya ulangi, baik suka, duka insya Allah. Enggak. Baik keadaan senang dan tidak, baik dalam keadaan sakit dan sehat,
tetap Tanti Melinda istri saya. Seharusnya setiap orang yang eklesia dipanggil dan dipersiapkan Tuhan untuk keluar jadi berkat, tidak mungkin tidak, dia harus bertumbuh dalam gereja lokal. Mata menatap saya seperti tidak percaya? Tidak apa-apa, slide kedua. Seperti seorang bayi yang memerlukan sebuah keluarga untuk bertumbuh, demikianlah orang percaya yang baru memerlukan sebuah gereja lokal. Enggak mungkin seorang bayi di rumah sakit tiba-tiba tumbuh dan bersyukur semua karena sehat. Dia pasti kembali ke sebuah keluarga, setuju? Di mana dalam keluarga itu ada proses-proses kehidupannya. Proses balita, proses menuju remaja, dewasa, dan akhirnya dia keluar. Katakan sama-sama keluar. Arti keluar dari situ, kalau Bapak Ibu ada yang sudah menikah dulu masih kecil-kecil, saya lihat udah pada menikah ya. Dulu kita sama orang tua kita dalam sebuah keluarga, setuju? Dia tidak akan pernah lupa rumahnya. Dia tidak akan pernah benci rumahnya. Dia tidak akan pernah memilih hotel bintang 5. Karena lebih menarik daripada rumah. Saya pribadi, rumah saya tidak bagus daripada hotel bintang 5. Bintang 1 pun lebih bagus bintang 1. Tapi kalau perjalanan pelayanan ke luar pulau, mungkin Tuhan kasih karunia ke luar negeri, ada terbesit di hati saya apa begini? Home sweet home. Pernah merasakan itu? Walaupun bantal guling saya sudah banyak cedera-cederanya. Tapi saya menyukai bantal guling dan kasur yang di rumah. Atau saya aja yang begitu? Sama? Harusnya gereja di mana engkau beribadah hari ini, tempat di mana rumah rohanimu di sini. Yang percaya katakan amin. Oke. Slide 3. Gereja adalah alat Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah di dunia. Jadi gereja adalah tempat di mana kita dicetak, dipersiapkan untuk jadi berkat, untuk jadi saksi yang hidup di luar. Jadi kita tidak bisa menjadi saksi, kita tidak bisa melakukan mandat ilahi kalau kita tidak punya toolsnya, yaitu adalah gereja. Contoh kecil, Bapak Ibu angkat tangan ya hari ini. Siapa yang tadi ibadah 2 ini dapat tugas pelayanan, baik penyambutan, baik WL, baik singer, baik mulmet, baik, ada yang cuci mobil di bawah? Enggak ada ya? Kalau ada saya mau titip cuci mobil. Siapa angkat tangan? Oke, saya tahu berarti berapa banyak Bapak Ibu yang datang juga tidak pelayanan. Enggak apa-apa, jangan terintimidasi, enggak. Masuk surga tetap. Tapi perhatikan, ketika tadi pagi tugas jam, lebih pagi lagi ada ya, kalau gereja saya jam 6. Bayangin jam 6 udah ibadah, jam 5 udah kumpul petugas semua, sambil tunduk-tunduk kayak haleluya, nyembah. Berapa banyak saya kalau tugas pagi harus jam 5 ada di gereja, saya manusia, kadang-kadang aduh Tuhan ngantuknya luar biasa. Udah berusaha untuk cari alasan, tolonglah handle dulu setengah jam ini, udah banyak, saya manusia. Tapi apa? Tetap punya komitmen untuk berangkat ke gereja dengan situasi apapun, setuju? Itu apa namanya? Tanggung jawab. Katakan sama-sama tanggung jawab. Jangan pernah berharap Tuhan kasih tanggung jawab yang besar untuk menerangi dunia, kalau kamu di rumah pun tidak bertanggung jawab. Berbahagialah setiap kita yang karena kesadarannya penuh untuk saya ingin melayani Tuhan. Hei Bapak Ibu punten, bro and sis, itu your home, rumahmu. Tidak mungkin seorang keluarga akan membiarkan rumahnya berantakan, akan membiarkan bocor di mana-mana. Enggak, ada yang tanpa disuruh, ada kesadaran yang penuh untuk memperbaikinya. Berbahagialah setiap orang yang beribadah punya prinsip dan pandangan yang seperti itu. Tidak hanya mengunjungi gereja, tidak hanya sedang menonton pengkhotbahnya siapa, apalagi menilai siapa pengkhotbah dan worship leader, semua yang di panggung itu dinilai. Saudara, suatu saat saya pastikan kau akan keluar dari pot yang satu, masuk ke pot yang kedua. Dan selama hidup akan keluar gonta-ganti pot. Yang kasihan apa? Pot yang lain. Saya pernah kasih ilustrasi ini, saya ulangi supaya ngeh. Suatu saat ada seorang jemaat Tuhan yang sudah di gereja lokal.
Dia ngomong gini, worship leader suaranya pales. Yang tadi enggak. Saya aja pembicara so iye. Wah kelakuan kayak gitu. Siapa dia? Mulai di searching di Google. Kemudian di searching lagi di Get Kontak, di Ki Wiliandi. Wah so iye dia. Dan akhirnya datang ke Bapak Gembala. Kalau di sini Kojo misalnya. Kojo, saya selalu tidak merasakan hadirat Tuhan tempat ini. Jile. Enggak ada hadirat Tuhan. Kering. Asik. Karena Kojo hati Yesus. Ya mohon maaf. Atau mungkin karena lulusan bank dulunya, selalu minta maaf begitu ya. Akhirnya saya mau keluar, karena Kojo juga orang yang baik. Silahkan Bapak keluar dari gereja ini, cari yang dimana Bapak bisa bertumbuh, rohani banget. Saya percaya gembala sekelas Pak Rubin pun tidak akan pernah bisa memaksa. Setuju? Akhirnya dia keluar, masuklah ke sebuah gereja, anggap di GPPS Agape. Wah datang ke saya, tiba-tiba karena orangnya selalu menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan segala sesuatu, ciri-ciri orang yang tidak dewasa. Saya ulang lagi, ciri-ciri orang yang tidak dewasa alias kanak-kanak selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan siapapun dan dia merasa benar. Saya ulangi lagi, ciri-ciri orang-orang yang tidak dewasa selalu melihat kesalahan orang, selalu melihat kondisi yang salah, tidak pernah membuat dirinya salah. Kalau itu engkau orangnya, kabar baik hari ini. Minta pengampunan di hadapan Tuhan. Kau belum dewasa. Kenapa belum dewasa? Tidak tertanam di gereja lokal. Orang yang tertanam di gereja lokal mengkomitmenkan diri dengan gereja lokal. Baik suka, duka, senang atau susah. Nangkap? Dan akhirnya duduk di GPPS Agape. Kebetulan saya khotbahnya, ada saya memuji Tuhan dulu. Saya worship leader, Bapak itu mulai langsung menyebutkan begini. Lagu apa itu gak enak? Gak bagus banget lagunya, kayak lagu dunia. Oh, sebelahnya gak kenal tuh. Tiba-tiba diajak ngobrol sama dia, so iye. Pak, lagunya gak enak ya? Oh, ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu lagu ciptaan saya. Bikin susah dia kan, oh Bapak, nah mulai, cari alasan lagi. Seperti Adam ke Hawa, Hawa ke ular. Oh enggak, maksud saya lagunya bagus. Tapi itu worship leadernya, aduh yang namanya Diki ini menyebalkan sekali. Dan kemudian bilang, maafkan anak saya. Nangkap sesuatu? Kehadirannya selalu bikin resah orang. Kehadirannya selalu tidak memberi rasa. Ke gereja jangan cari rasa. Karena kamu garam dan terang dunia. Garam itu ada rasa. Kalau kamu cari rasa, jangan-jangan seperti Injil Matius. Garam itu sudah tawar, untuk apa gunanya? Selain dibuang dan diinjak orang. Potensi besar hidup kita diinjak, tanda kutip, dibuang. Karena kamu tidak ada rasa, karena hidupmu selalu mencari rasa. Bertobat pagi ini, kalau ke gereja mencari rasa. Karena kamu adalah rasa itu. Colek kiri kanannya, gitu-gitu muka kamu, garam punya rasa. Saya akan pastikan masuk ke slide selanjutnya karena lebih kejam lagi. Enggak kejam, Injil kabar baik. Ini bukan yang sakit disembuhkan, yang tidak ada diberkati. Oke, itu bagus. Tapi ini mature banget khotbah hari ini. Gak enak didengar. Lanjutkan. Dan saya harus lanjutkan tugas tanggung jawab saya kepada GBI ya. 1, mengapa kita harus tertanam di gereja lokal? Gereja adalah keluarga Allah. Katakan sama-sama keluarga Allah. Oke, baca ayat 19 sampai 22 supaya Bapak Ibu juga sama-sama ada tuh ya, ada inisiasi. 1, 2, 3. Demikianlah kamu dengan suara keras. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, yang di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Gereja adalah keluarga
Allah. Jadi seperti Tuhan menitipkan setiap anak dilahirkan dan bertumbuh dalam sebuah keluarga. Sehingga keluarlah keluarga Wilyandi, keluarga Kojo, keluarga Koheri. Setuju? Gereja pun sama. Tidak ada yang bayi yang tiba-tiba menjadi dewasa. Dia perlu tuntunan, dia perlu yang mengajar, dia perlu proses pembelajaran hidup. Gereja ternyata membuat proses kedewasaan rohani. Enggak ada lagi tempatnya. Demikian pula setiap orang percaya dilahirkan baru sebagai anak Allah dalam gereja lokal untuk mengalami pertumbuhan rohani. Jadi saya ulangi lagi, ketika kamu datang mungkin 1 minggu bisa 7 gereja yang didatangi dengan sinode yang lain-lain, tidak menjamin kamu dewasa. Lebih baik kamu 1 GBI, King, dan kamu belajar sesuatu dari situ. Wah, menarik sekali. Terus untuk apa tuh gereja itu? Untuk mempraktekkan gaya hidup Yesus. Setuju? Everything start from home. Siapapun hidup kita tidak akan pernah jadi orang hebat, tidak akan pernah bertahan di puncak, hanya mungkin berhasil ke puncak kalau keluarganya tidak beres. Makanya harus ada pengampunan ke papa, pengampunan ke orang tua anak ke anak, ada rekonsiliasi yang hebat, keluarga itu diberkati Tuhan. Bayangkan ketika kita tidak punya keluarga rohani. Nih contoh ya, contoh kecil aja yang realita. Saya ada ibadah penghiburan. Karena papahnya meninggal. Ada anaknya, namanya kebetulan sama dengan saya, Diki. Papahnya sebelum meninggal, dia rindu sekali Diki ini datang ke gereja. Karena tidak suka gereja dan tidak bergereja. Ketika dia meninggal, tahu saudara, Diki ini nyamperin ke Diki ini. Kok saya mau ke gereja? Keren bro. Wis, kalau papahnya dengar itu bisa hidup lagi. Untung saya gak jauh-jauhin supaya gak hidup lagi gitu ya. Mulai hari ini saya akan ke gereja. Saya bilang, apa motivasi kamu sampai dorongan ke gereja? Simple loh, ada yang tahu gak alasannya? Saya takut mati gak ada yang datang. Mungkin bisa tertawa. Karena saat itu papahnya meninggal, semua 20 orang. Keluarga daripada gereja datang, emak-emak semua. Ada beberapa yang nangis. Tuhan bisa pulihkan seketika itu. Dia ngomong gini, saya tidak bergaul, saya gak suka bergaul, dan saya takut ketika mati, gak ada yang nguburin saya, gak ada yang nyanyi buat saya. Kayak guyon ya, nangis bro. Coba setiap orang yang aktif di gereja lokal, siapkan snack, kuaci, dan kacang yang lebih banyak. Ada amin? Itu simple. Dan saya percaya, dia harus masuk seperti bayi yang baru tumbuh di gereja. Dia harus ada mentoring bapak-bapak rohani. Dia harus terlibat dalam melayani Tuhan. Sehingga pada akhirnya eklesia itu terjadi. Dipanggil dan keluar jadi berkat, katakan amin. Hari ini bertumbuh di gereja lokal, walaupun bukan gereja lokal saya. Sorry, kenapa bukan gereja Kodiki? Padahal tersentuhnya dengan omongan Kodiki misalnya. Saya pastikan ini di record juga. Ada aktivis GBI, saya gak sebutin divisinya, datang ke gereja saya dan ngomong gini, bro mulai hari ini saya mau ke gereja brother. Saya bilang, saya pelajari kenapa tidak sedikit pun tuntunan ilahi yang ada karena kemarahan dan emosi. Saya kasih sesuatu. Kamu jangan melari dari masalah. Kamu hadapi. Kamu telepon pimpinan-pimpinan minta maaf. Deadlock. Dia marah ke saya. Tapi puji Tuhan 2 minggu yang lalu dia datang. Kok? Saya hampiri pemimpin-pemimpin rohani gereja. Saya minta maaf. Saya tidak akan pernah jadi seorang yang dewasa. Ketika masalah ada, itu proses pembentukan. Bersyukur. Gereja bukan spirit kompetisi. Merebutkan jiwa. Yang jiwanya banyak itu gereja yang hebat. Ini bukan company. Ini bukan CV, bukan PT. Spiritnya bukan spirit kompetisi, tapi spirit menginspirasi, katakan amin. Kita harus sama-sama dengan kapasitas yang Tuhan berikan.
Jadi pastikan Bapak Ibu hari ini, GBI yang Bapak Ibu sekarang datang, rumahmu, keluargamu. Di dalam keluarga tidak ada lagi kekakuan. Di dalam keluarga ada saling toleransi. Di dalam keluarga ada saling menolong. Di dalam keluarga ada saling memperhatikan. Saya pernah juga khotbah di tempat ini. Saya tidak mau yang datang tempat ini hanya menatap Yesus selamanya dan tidak tahu kiri kanan, dianggap setan semua. Enggak, di sini enggak ada. Di luar banyak. Tapi kebetulan ada di sini salah satunya. Saudara, mulai matamu melihat. Kok si engkau itu enggak ada si encinya, kemana ya? Jangan kepo, cerai kok, jangan. Jangan juga. Kok apa sehat? Tante kemana ya? Kalau anak muda, Cici teh lagi sakit. Gereja, gaya hidup Kristus. Sakit apa sih Cici? Oh ini batuk pilek, baru juga batuk pilek, kurang rajin si Cici mah. Jangan. Minimal kasih gini, kok Cici sehat ya? Dalam nama Yesus gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gereja, rumah, keluarga. Kalau nanti di King saya tidak tahu ada hokap, bento atau apapun, dengan 50.000 Bapak Ibu tetap bisa bayar cicilan KPR, bahkan tidak pernah. Beli satu batagor, kok buat Cici. Tapi jangan sambalnya sing loba, MS. Jangan juga. Jangan. Karena pika sebelah Cici ya, waktunya yang tepat untuk menghukum Cici, jangan juga. Simple loh, simple. Betul nggak? Jadi jangan sampai tidak lihat, tidak suka. Keluarga kan lucu sekali. Papa kemana? Nggak tahu. Pernah lihat papa nggak? Nggak tahu perginya, nggak tahu pulangnya. Terus papanya gini, Om punya anak berapa? Lupa anak saya berapa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yuk bangkit berdiri sebentar. Bangkit berdiri. Kita praktek firman. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Terima kasih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa taat ke yang kelihatan. Pasti taat kepada yang tidak kelihatan. Kita ada keluarga Allah, setuju? Ini rumahmu, setuju? Mulai sok ke belakang, ke kiri, ngobrol sedikit aja, sehat. Kelihatan suka, silakan. Nah ini bagus, mulai mandang semuanya. Aduh indahnya, pemain keyboard ke depan, pemain keyboard. Saya juga praktek firman, bro. Siapa nama bro? Charles sudah punya pasangan? Nah ya sudah, setialah dengan pasanganmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Keluarga. Silakan duduk. Keluarga. Yesus Tuhan 4 menit lagi. Siap sampai jam 1? Saya gak siap Pak, harus pergi. Enggak. Udah beda. Saya di depannya udah beda tuh. Lihat yang tadi. Kita dipilih. Sekarang udah senyumnya keluar. Tuh koko yang itu, saya lihat pakai baju putih. Asik. Senyum terus. Cici juga, kecuali Cici pakai masker saya nggak tahu. Oke ya. Oke, keyboard mainkan. Pastikan lagu gereja, jangan lagu Korea. Ya, oke. Saya pemain musik juga, jadi senang gitu kalau ada musik tuh kayak tiba-tiba ada pewahyuan tingkat dewa gitu ya. Suatu hari, waktu saya kerja di rumah sakit, ada WA masuk. Kok anak saya itu umur kecil, Sunday school, panas, luar biasa, dan sudah makan Paramek atau apapun nggak sembuh. Akhirnya saya bilang, dan keluar darah dari hidung. Karena saya kerja di rumah sakit, saya tanya ke dokter. Saat itu saya masih ingat Dokter Kuntoro. Pak Diki, itu mah demam berdarah katanya. Karena saya bukan dokter, jadi saya cuma nyampein. Kayaknya demam berdarah, bawalah ke Immanuel. Singkat cerita dibawa ke Immanuel. Mobil dari kantor kami juga yang jemput dia. Karena Eli Medical Center tempat saya kerja dulu, itu bukan rumah sakit, bukan hospital. Jadi bawalah ke Immanuel. Query, setelah di Immanuel, saya masukkan. Sungguh sebelahnya ada yang inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Kena demam berdarah juga. Jadi semakin stres si bapak ini. Namanya Mas Haryadi. Dan saya masukkan, ternyata trombositnya udah di bawah 1000. Saya tidak tahu secara kedokteran itu berbahaya sekali, sudah pas. Singkat cerita, tertolong. Setelah tertolong, dia WA saya.
Pak Diki, terima kasih. Yonatan sudah sembuh atas pertolongannya. Tidak minta uang. Tapi saya tiba-tiba karena keluarga peduli dan tahu, betul gak? Keluarga itu harus tahu kan? Maaf mas, pembayarannya gimana? Nah itu dia, saya lagi berdoa di taman. Berharap dari taman keluar pohon-pohon, uang-uang, mungkin saya gak ngerti juga. Saya langsung dari kantor izin ke Immanuel. Kenapa? Keluarga. Saya tidak mungkin memperhatikan Bapak Ibu di King ini. Bukan tidak perhatian, tapi Tuhan biarlah keluarga dulu yang diperhatikan. Kalau keluarga diperhatikan, kamu bisa memperhatikan keluarga yang lain. Jangan kebalik, memperhatikan keluarga yang lain. Keluarga sendiri tidak diurus. Merhatiin istri orang, istri sendiri tidak diurus. Salah ngomong saya. Di sini nggak ada. Itu udah ngaco. Saya datang. Waktu saya datang, Bapak Ibu saya di titik terendah. Gak ada duit. Tapi saya datang. Mas gimana? Saya lagi minta uang ke koko saya, abang saya di Jawa. Tapi tidak kirim. Dari kemarin janjinya gak ada. Jadi saya yang gelisah. Aduh kata saya gimana? Sudah tahu gak? Di dompet saya ada 200.000. Saya tanya ke administrasi Immanuel. Berapa totalnya? Udah tahun berapa itu? 2004 atau berapa ya? Terus dia bilang ini, masih ingat 3,7 sekian. Aduh, saya diam. Saya kan pernah jatuh dalam kartu kredit. Bapak Ibu tahu kan? Itu masa-masa saya tobat tuh. Kartu kredit saya begini, ratusan juta, miliar malah. Itu habis karena saya guntingin semua. Itu waktu saya bertobat, waktu saya tidak mau skandalin Tuhan. Dikasih perkara kayak gitu. Tapi ada satu kredit saya yang satu pegang itu, yang belum digunting dan belum. Karena tidak terpakai. Tuhan, saya izin gestun buat tolong orang ini. Waktu keluar, ada rombongan guru sekolah minggu. Diki, Yonatan teh kenapa? Sakit. Sudah tahu gak? Saya gak ada waktu, ada titipan dari guru-guru sekolah minggu. Uang, Tuhan itu tepat waktunya, tepat caranya. 3,5. Uang di saya 200.000. Jadi saya tidak hanya pintar ngomong, saya harus berkorban. Anak-anak, mau gak papa mama cuma ngomong doang, tidak berkorban? Banyak anak bertobat karena teladan lihat mama papanya berkorban. Banyak anak jadi baik karena apa? Mama berkorban sekali. Ngebelain gak makan. Itu anak-anak jadi haus. Karena anak tidak bisa dibicarakan, lihat apa yang dia lihat teladan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu besok mau makan apa. Saya kasih 3,7. Sembuhlah. Keluarga itu harus ngobrol, harus diskusi, betul? Harus selebrasi. Ini kan selebrasi. Tapi ada komsel, setuju? Ada komsel ya, ada komsel. Setiap hari apa di sini komsel? Kalau kamu merasa itu keluarga, itu tempat kamu yang paling efektif untuk bertumbuh, untuk mengalami pertolongan Tuhan. Komsel itu kecil. Bapak ini langsung saksian. Saudara, uang yang ada di saya cuma 300 perak. Hutang ke warung sudah banyak sekali. Waktu anaknya diselamatin, ya nangislah saya. My Jesus Tuhan. Singkat cerita saya gak berada waktu. Tiba-tiba dia pengen kerja. Saya langsung ngomong gini, Mas yuk kerja yuk, susah karena dipecat dia. Seperti Musa bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kerjakan? Apa yang dalam tanganmu? Tongkat. Saya ngomong ke Mas ini, Mas sekolah enggak, relasi enggak ada dari Jawa, tapi saya bisa ngejahit kok Diki. Itu tongkat yang Tuhan kasih. Saya ngomong gini pengen nangis serius. Karena saya pun seperti Tuhan buktikan bahwa Engkau ada. Dia langsung ngejahitin mulai dari siapa? Guru-guru sekolah minggu. Yang bolong keteknya, yang kerahnya gak ada. Mulai kecil. Sampai suatu hari Mas ini datang lagi setelah sembuh cerita bla bla bla. Dengan mesin jahit yang sederhana sama istrinya. Anaknya bertumbuh, sekolah minggu, teens. Datanglah ke gereja. Itu bukan Idul Fitri, itu bukan Natal. Tiba-tiba Mas ini bilang, kok Diki pulang saya ikut yuk. Boleh gak? Gak pernah ikut, biasanya gak pernah ikut. Tapi kali itu pengen ikut. Oke Mas, saya harus kesini dulu, gak apa ikut. Waktu ikut, pulangnya beda.
bawa gembolan banyak banget bro. Sampai istrinya bawa 2, dianya bawa 2, saya bantuin. Saya gak mau tanya, ini apa? Begitu kan? Sudah perhatian. Saya harus siap belok ke Kopo, nyasar KBP ke sana tuh. Kenapa? Karena asiknya cerita itu. Sampai semua yang di mobil, kita mau kemana? Wah lewat. Dia ngomong, waktu saya mau ke gereja, sama istrinya cuma gini, Tuhan ini uang, kalau saya kolekte, saya gak bisa pulang, gak ada angkot uang, gak ada makan buat sore. Istri ngomong, tetap ke gereja. Tetap datang ke rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Dia datang. Dia hanya percaya, dia gak butuh uang, dia hanya percaya bahwa Tuhan cukupkan. Ketika pulang 4 gembolan itu, saya bilang, ini dari mana? Tiba-tiba saya masih ingat namanya Pariapto. Digerakin Tuhan malamnya untuk belanja, untuk kasih ini orang Mas Haryadi. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Sudah tahu hari ini? Dia kebeli rumah, Taylor, ngejahit. Dan ada pegawai di belakangnya walaupun sedikit. Anaknya baru pemberkatan, anak lagi dia punya cucu. Beli rumah secara KPR. Yang Tuhan butuhkan, percaya. Ini rumah keduamu, home. Sebagaimana kamu menghargai rumahmu, datanglah dengan gairah untuk ke rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gereja Rumah Allah. Next slide dan habis waktunya. Sorry, perpanjang sedikit. Gereja di rumah Allah, ini rumah rohanimu. Next slide. Setiap orang percaya batu-batu hidup untuk pembangunan rumah Allah yang diikat oleh kesetiaan. Apa kesetiaan? Komitmen dan konsisten. Slide terakhir. Mengapa kita harus tertanam di gereja lokal? Gereja adalah tubuh Kristus. Ada yang dijadiin mata, ada yang dijadiin telinga, setuju? Ada yang dijadiin mulut. Mungkin Alkitab mencatat, mungkin kamu adalah tempat yang paling hina di dalam tubuhmu. Alkitab menulis, yang tidak ada harganya, tapi berharga juga dalam sebuah tubuh Kristus. Maaf saya bilang, supaya Bapak Ibu ngeh. Ada yang tangan, ada yang mata, ada yang jadi jantung, jadi paru. Tapi ada juga, maaf, lubang anus. Gak ada yang suka tempat pembuangan kotoran. Tapi itu pun berfungsi. Berbahaya sekali kalau kamu tidak lancar pembuangan. Tuhan udah setting. Dan itu akan berfungsi saling mendapatkan berkatnya ketika diikat dalam sebuah kepala. Kristus adalah gereja. Kepala daripada gereja, katakan amin. Yang tadi itu masuk keluar itu seperti apa? Kepala yang gentayangan, mata yang gentayangan. Bapak Ibu takut lihat mata gentayangan? Pastikan tertanam di gereja lokal. Saya tidak tahu, yang Tuhan butuhkan, percaya, setia, dan yang terakhir dari saya tidak hanya bicara. Singkat aja ya Bapak Ibu ya. Minta waktu boleh sedikit? Udah ini kan langsung pulang ya, gak ada ibadah lagi ya. Gak apa-apa, aman ya Bapak Ibu ya. Yang gak aman, gak apa-apa pulang duluan juga gak apa-apa. Sorry, saya di gereja GPPS, dari kecil tidur di gereja. Suatu hari kesombongan saya naik. Serba bisa, main keyboard, main gitar, main apa bisa. Dan merasa dibutuhkan oleh gembala. Ada bentrok sama gembala dan saya keluar ke gereja. Saya masuk ke dalam sebuah gereja, tapi lihat perhatiin, saya keluar dengan kecewa dan sakit hati. Bukan karena tuntunan ilahi, beda cerita. Sehingga saya musuh sama gembala, musuh sama apa, pokoknya sebel aja. Tapi suatu saat Tuhan pertunjukan, sudah lama. Saya waktu kuliah tidak punya apa-apa, saya baru berkat punya motor. Sudah tahu motor itu dikasih salah satu owner dari Jogja Department Store, sekarang adiknya. Saya tidak pernah lupa. Tiba-tiba beliin saya SIM, tiba-tiba beliin saya motor Astrea. Itu kayak wow, amazing sekali. Sudah tahu, satu hari motor di tangan saya, besoknya hilang. Saya mulai ngomong, Tuhan jangan mempermalukan saya lah.
dibuat senang sedikit, tiba-tiba sedihnya luar biasa. Dan hari itu pun saya sedang menyatakan cinta kepada seorang wanita. Saya pikir bisa bonceng barang, bisa apa, hilang. Udah gak usah cerita cintanya, nanti ada love sex and dating. Seminar khusus. 1 hari sebelum hilang, saya ketemu Ibu Gembala di jalan Pagarsi. Ibu Gembala ngomong gini, Diki sini, sehat? Gak benci, saya yang benci bro. Dan saya ngomong gini, baru motor padahal namanya, nih gua keluar, gua dapat motor. Di gereja gini, boro-boro motor. Ongkos aja gak ada, pokoknya umpatan semua. Ibu Gembala langsung keluar ke atas, tinggal sebentar ya. Dia kasih 1 ayat. Dan gak turun lagi. Itu kurang ajar Ibu Gembala saya, gak turun lagi karena tahu saya bisa emosi. Terkutuklah orang yang liar. Saya disebut terkutuk liar. Saya bilang kurang ajar nih, pergi. Sorenya motor saya hilang. Saya tidak mencocok logikan bahwa Ibu Gembala ada panggilan khusus untuk di gereja tempat saya di lokal itu. Malamnya saya doa syafaat dengan sebuah gereja besar di Bandung. Mungkin GBI Starway belum besar lah saat itu. Saya lagi main gitar, lagi senang-senangnya nyembah. Seorang pendoa syafaat, Benny Ronald. Benny Ronald, ada GBI itu apa? Mungkin dia langsung samperin saya. Selesaikan tempat sini kamu pulang. Tidak akan pernah diberkati. Cocok tuh. Saya nangis, Tuhan ada apa? Jadwal musik sudah keluar, ke Tasik kemana udah banyak. Saya keluar masih dalam keadaan yang kenapa ini, kenapa Tuhan kenapa? Koko saya dulu kan gak cocok sama saya, cuman pakai surat, gak ada WA. Dipanggil tuh sama majelis gereja. Saya datang ke majelis gereja malam itu ke Heri. Dari Pagarsi ke Babakan Ciparai, jalan. Itu Ko Julius yang sekarang di gereja Anugerah. Yesus Tuhan katanya. Yang diimpiinnya bajunya sama semua. Dan dia ngomong, hati-hati, ada kapak yang siap nebang hidupmu. Jangan ambil salah pilih. Masih saya bilang, Tuhan tambah bingung, nangis. Dan ketemulah di Nana Rohana dengan Ibu Gembala. Karena ada jemaat yang meninggal dan saya kenal. Ibu Gembala saya ngomong gini, balik ya ke gereja ya. Kamu anak saya. Saya diam. Minggu, naik angkot, maju lagi, naik lagi. Aduh, malas banget. Saya putuskan untuk masuk ke gereja. Saudara tahu, saya duduk di paling depan. Yang main musiknya gak ada. Karena saya pengen musik. Jadi koordinator musik, anak yang bungsu yang hilang. Bro, ayo main. Dengan pedenya saya main ke depan. Ambil, wah gagah ya. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk saya balik lagi di gereja lokal. Ibu Gembala apa dari luar? Dari belakang. Manggil koordinator musik. Tiba-tiba begini, bro, tidak boleh sama Ibu Gembala. Ini nih, nyecoknya ke sini. Saya duduk lagi di situ. Setiap salam bro, Ibu Gembala buang muka ke saya. Sampai suatu saat, seorang hamba Tuhan, pendeta, kakak rohani saya, habis firman, saya disuruh doa. Pak Diki berdoa, saya berdoa, Tuhan terima kasih firman Tuhan ini sederhana sekali. Tapi sangat berimpact. Ada yang salah gak doa saya ini? Ibu Gembala tinggal tutup doa berkat cuma begini. Saya luruskan sedang jemaat Tuhan ya. Firman Tuhan itu sudah sederhana, sesat yang bilang sederhana, mati. Tambah terkuras emosi saya ketika beberapa pendeta, sabar ya bro, ada yang loyal, sabar ya bro, gue harus keluar dari gereja ini. Ada yang salah. Saudara tahu, saya rumah di Mekarwangi saat itu, kerampokan habis. Harusnya saya udah meninggal, serius. Karena saya tidur, ini lemari, ini dibuka begini, saya tidur pakai busa di sini. Semua harta yang di dalam habis semua. Emas, anak saya 2 dari kecil, omahnya kasih. Uang proyek yang sedang dipercayakan 180 juta habis. Saya sampai, Tuhan kok saya malas banget. Kenapa saya keblok bahasa Sundanya. Tapi Tuhan ngomong, kalau kamu bangun, kamu mati karena yang ngerampok orang dekat. My goodness. Mulailah berdatangan pendeta-pendeta ke rumah. Bro, Tuhan berkati. Tahu Ibu Gembala saya ngomong apa? Di doa pagi. Biarlah penyakit sampar, belalang, melahap orang-orang yang tidak takut Tuhan. Mati. Nangisnya udah habis. Saya ngomong, Tuhan, apa yang Tuhan mau?
Tuhan ngomong, sombong. Kamu banyak karunia tapi kurang rendah hati. Tuhan bubukin habis. Ketika habis saya gak berdaya, ibu gembala manggil. Kamu anak saya, harus rendah hati. Saudara tahu di gereja saya, yang khotbah di mimbar ini harus yang usianya 60 ke atas, yang sudah kelihatan kayak malaikat mukanya, yang berwibawa, yang kalau latah juga Roh Kudus, Yesus, karena sinode, bajunya putih-putih. Ibu gembala langsung ngomong ini, bulan depan kamu bawain firman. Waktu saya bawa firman, jemaat bukan senang ke firman saya, kayak yang aneh, pesta, bro, luar biasa. Hanya saya yang paling muda untuk khotbah di mimbar. Proses Tuhan habis, hanya untuk melepas, untuk saya dewasa dan tidak punya keangkuhan, kesombongan. Sampai suatu hari di mimbar sebelum ibu gembala meninggal, saya bersyukur sama Tuhan, lahir rasul di tempat ini. Dan saya pastikan dia ibu maksud saya, karena sebelumnya ibu manggil saya. Thank you untuk ketaatanmu. Memang gereja kami tidak besar, tapi kamu punya tugas untuk menjaga jiwa-jiwa. Hari ini saya tim pengembalaan di gereja. Itu yang disebut lawatan Tuhan. Yang hina jadi mulia, yang tidak sanggup jadi sanggup, yang kecil jadi besar. Roh Kudus yang berkaya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama bangkit berdiri. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Seringkali Tuhan mengajar kita dari hal yang sederhana. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu sama dengan saya kasusnya. Sampai meninggal pun Ibu Gembala ngomong ke saya, kamu harus tetap rendah hati semakin Tuhan pakai. Saya tidak berbicara hari ini saya rendah hati, enggak. Tapi itu terngiang-ngiang seperti mandat. Saya gak tahu Tuhan udah nunggu lama untuk memberkati hidupmu. Tuhan sudah lama menunggu untuk memulihkan hidupmu. Gereja lokal, tempat proses pembentukan kedewasaan. Kamu yang punya jabatan tinggi, seringkali harus di depan, hanya nyambut, shalom Pak, itu pembelajaran. Mungkin di kantor kamu dihormati, bos di sini, gak ada apa-apanya, dulos, hamba semua. Cintailah gerejamu, terlibatlah dalam pelayanan di gerejamu sekecil apapun. Karena itu proses untuk kau dipanggil dan keluar jadi berkat. Bukan lagi tentang usahamu, karena Roh Kudus sudah memberikan kuasa, memberikan otoritas, memberikan kasih, dan stok itu limpah atas hidupmu. Jangan-jangan seperti saya, banyak karakter yang jelek yang Tuhan harus hapus, delete. Gambar diri saya itu rapuh, karena saya broken home, sering ditolak, rapuh banget. Tapi Tuhan mau supaya saya punya gambar diri yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, aman banget hari ini saya mau ngomong apa. Mau apapun. Kalau dulu setelah khotbah pertama kali, kadang-kadang gimana khotbah saya bagus enggak? Butuh validasi. Hari ini mau bagus mau enggak, yang penting saya sudah melakukan tugas Tuhan. Hati-hati. Tuhan tidak angkat hidupmu, bukan tidak angkat, belum angkat. Tuhan tidak bukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu yang terbuka. Sadar yuk, yang tahu siapa? Kelemahanmu. Siapa yang tahu kelemahanmu? Dirimu sendiri. Tundukkan kepala. Ini bulan revival Roh Kudus. Roh Kudus menasihati. Roh Kudus mengajar. Roh Kudus menuntun. Kalau hari ini engkau tahu blind spot hidupmu ini nih, jujurlah sama Tuhan. Tuhan gua sombong banget. Tuhan gua gila pujian banget. Gua validasi banget Tuhan. Karena hidup saya mudah tertolak. Pasangan tidak menghargai di rumah. Sehingga aku butuh sekali kehausan pasangan. Aku melayani supaya dihormati. Aku pengen orang mengatakan, kamu bagus ya khotbahnya. Kamu bagus. Minta ampun di hadapan Tuhan.
Jangan sampai habis saya dibubuk betul. Hancur. Sampai pengen menyerah sama Tuhan. Harta dihabisin, semua dihabisin. Bubuk. Tapi dalam pencarian Tuhan, saya mengalami lawatan Tuhan. Yang hina jadi mulia. Yang kecil jadi besar. Yang tidak sanggup disanggupkan oleh Tuhan. Yuk minta ampun sama Tuhan. Tuhan tidak merancangkan kegagalan. Tuhan tidak menahan-nahan berkat. Tapi Dia tahan. Dia sementara skip. Bukan soal dia, tapi soal engkau. Percuma engkau diberkati, pada akhirnya engkau jatuh dalam kesombongan. Percuma engkau diberi pelayanan yang tinggi, akhirnya engkau lupa Tuhan dan mencuri kemuliaan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Engkau yang sedang ingin punya anak, gak tahu Tuhan gerakin sesuatu. Bukan Tuhan tidak kasih anak. Hatimu gak ada juga kasih buat anak. Lihat anak lain ini juga menjebalkan. Kamu gak kuat dengan anak orang lain. Gak ada kasih, malah benci. Mau mana Tuhan kasih anak? Belajar percaya kepada anak yang lain, walaupun bukan anakmu. Belajar untuk mengasihi anak yang lain. Sampai Tuhan mempercayakan kepadamu. Yuk. Roh Kudus, naos hidupmu. Tuhan tahu hidupmu. Tuhan tahu istriku Dada. Tuhan tahu anakku Adida Siva Wiliandi, Adida Serafina Wiliandi, dan Andita Skolastika Wiliandi. Tahu, God knows. Tuhan tahu aku akan dalam tempat titik terdalam yang sehingga aku akan menyerah. Dia tahu. Dia tahu saya menjadi bajingan dulu terlebih dahulu sebelum Tuhan ambil. Tahu. Dia tahu. Cuman bilang, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku tidak berdaya. Tolong. Aku berdosa Tuhan, aku hina. Aku sembarangan untuk hidup. Karakterku jauh daripada berkat. Korbanku, pasanganku, korbanku, anak-anakku, korbanku karena karakterku Tuhan. Roh Kudus hadir. Memulihkan hati yang terluka. Menyembuhkan yang luka. Memberikan kemenangan. Immanuel, Dia menyertai engkau selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Worship leader singkat ke depan.